Perkenalkan, nama saya John Permana dengan NIM B10019431. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan. Pengertian desentralisasi. Kata desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yakni de berarti lepas dan sentrum berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi dapat dibedakan atas 3 bentuk. Yang pertama, desentralisasi teritorial adalah desentralisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri atau daerah otonom. 2. Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian kewenangan dari fungsi pemerintahan negara atau daerah untuk diselenggarakan atau dijalankan oleh suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu. 3. Desentralisasi administratif atau dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah, yakni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan sedikit dengan pembentukan daerah dan kawasan khusus. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta pertimbangan dan sifat lain pembentukan daerah untuk menyelenggarakan dan mewujudkan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah. Pemerintah yang kawasan khusus, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus daerah otonom itu menjalankan fungsi pemerintah tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi seperti pengembangan teknologi, pengurusan bujur kendali dan pengembangan sarana komunikasi dan penetrasi pelabuhan, serta daerah perdagangan bebas, pangkalan militer serta wilayah eksploitasi konvensional, bahan gali strategis, dan penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, dan lembaga pemasyarakatan spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrawi, NIM B10019405 kelas I. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Lebih dari 3,5 abad, lembaga pemerintahan lokal ini mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu, pemerintahan daerah telah mengalami perubahan. Ada beberapa periode hingga terbentuknya Undang-Undang tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. Pada periode pertama tahun 1945 sampai 1948, aturan yang digunakan adalah yang telah ditetapkan oleh PKI dan pula digunakan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. Yang kedua, periode yang kedua tahun 1948 sampai 1957 berlaku Undang-Undang Pokok Nomor 2 Tahun 1948 tentang Pemda. Yang periode yang ketiga tahun 1957 sampai 1965 berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950. Periode yang keempat tahun 1965 sampai 1974. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridani dengan NIM B109437. Pada video kali ini saya akan membahas tentang latar belakang penataan rekonstruksi penataan daerah.
Kita lanjut ke prinsip-prinsip penataan daerah berdasarkan Undang-Undang 23 sampai 2014. Penataan daerah yang pertama pembentukan daerah, yang kedua penyesuaian daerah. Yang pembentukan daerah itu A. Pemekaran daerah, dan yang B. penggabungan daerah. Yang kedua itu perubahan batas wilayah, dan yang B. perubahan batas wilayah. Tujuan penataan daerah yang pertama adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas tata kelolaan pemerintahan. Yang kelima, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah. Dan yang keenam, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo, NIM B11945. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep negara kesatuan. Menurut Abu Daud Busroh, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal. Artinya, hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu kepemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi di segala lapangan pemerintah. Perbedaan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pempus, dan daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang telah diinstruksikan oleh Pempus. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Daerah-daerah diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu otonomi daerah yang dinamakan daerah otonom. Perbedaan negara kesatuan negara-negara federasi. Bentuk susunan negara kesatuan ialah susunan negara tunggal, contohnya Indonesia tersusun sebagai tunggal. Tidak ada negara lain di dalam negara Indonesia. Sedangkan negara federasi ialah susunan negara jamak, yaitu lebih dari satu. Contohnya Amerika Serikat tersusun dari gabungan beberapa negara bagian. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Taufiloho dengan NIM B11943. Di sini saya mau menjelaskan materi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan. Menurut pendapat ahli tentang asas dan asas hukum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas pengandungan arti: 1. Hukum dasar. 2. Dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. 3. Dasar cita-cita. Menurut Sirajuddin dan kawan-kawan, asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari peraturan konkret dari pelaksanaan hukum. Kemudian menurut pendapat Sudikno Martikusumo, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan mirip pikiran yang dasar, yang umum sifatnya atau mirip latar belakang dari peraturan yang konkret di dalam atau di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.